Shalom teman-teman, di kesempatan ini senang saya untuk membagi kesaksian saya bagaimana proses saya dimuridkan oleh seorang pribadi, Bapak rohani saya sendiri, yaitu Pendeta Abraham Soindun. Nama saya Kelvin Jamius, saya berasal dari Kampung Muruk, Ranau, Sabah, Malaysia. Saya sudah bernikah dan memiliki 5 orang anak. Saya mengenali Pendeta Abraham Soindun di hujung tahun 2011, di mana ketika itu beliau telah diundang menjadi salah seorang pengkhotbah di sebuah acara konferensi anak-anak muda SIB Sabah. Bermula dari situlah saya mengenali beliau dan tertarik untuk mengenali beliau lebih dekat. Karena ketika mendengarkan beliau menyampaikan firman Tuhan yang penuh dengan karisma dan penuh dengan pengurapan Tuhan, itu membuatkan saya tertarik untuk mau bertemu dengan beliau. Ternyata setelah mengenali beliau, saya menyadari bahwa beliau bukan hanya sekadar seorang pengkhotbah di sebuah acara-acara yang besar. Beliau juga memiliki sebuah institut yang disebut sebagai Apostolic Commissioning Transformation School Ministry, University Ministry. Jadi dari situlah saya mengikuti beliau, mengikuti kelas-kelas beliau, dan ternyata itu juga sangat kerap kali dilakukan di Sabah secara interdomination ataupun interchurch. Nah, saya mempelajari banyak hal, contohnya seperti Kingdom Driven Church, Kingdom Paradigma, Kingdom Family, dan banyak sekali tentang pelajaran Kingdom. Dan saya tidak hanya berhenti begitu sahaja, saya juga mengikuti program yang dia adakan di Indonesia, seperti di Jakarta, di Bandung, di Bali, dan juga beberapa tempat di Semenanjung Malaysia. Dan dari situlah akhirnya saya mulai rapat dengan beliau. Kami ada hubungan yang istimewa sekali, seperti seorang anak dan juga bapak. Dan kami membangun hubungan lewat komunikasi, di mana saya masih ingat selalunya ketika Pak Bram selesai kelas ataupun sesi beliau, saya akan tetap mengikuti beliau sehingga di meja makan dan juga sampai ke kamar hotel beliau. Dan saya mendapatkan ekstra di luar daripada sesi ataupun kebaktian. Saya mendapatkan rema baru, saya mendapatkan insight-insight baru dari beliau, dan beliau begitu gairah sekali mengajarkan saya, memberi telinga beliau ketika saya meluahkan perasaan saya ataupun apapun pertanyaan saya, beliau menjawabnya dengan penuh minat. Dan saya sangat dibangun karena beliau merupakan sosok pribadi yang tidak pernah mengabaikan pertanyaan-pertanyaan, khususnya bagi saya sebagai anak rohaninya. Nah, saya tertarik bukan hanya sekedar dari apa yang beliau ajarkan, tetapi saya tertarik kepribadian beliau yang begitu tegas. Beliau juga begitu disiplin, beliau juga tidak kompromi, beliau juga sangat bermurah hati, dan beliau juga sangat konsisten dalam apa yang dia lakukan. Dari pengenalan saya terhadap beliau di hujung 2011 dan sampai saat ini 2021, apa yang saya dengar dari awal sampai saat ini masih tetap sama, masih konsisten, dan apa yang dia sampaikan, yang dia ajarkan, dia sangat dia menghidupi itu dengan sungguh-sungguh, dan walaupun konsisten tetapi selalu update. Nah, itu yang membuatkan saya begitu tertarik dengan apabila
memiliki hubungan sebagai seorang anak rohani kepada beliau sebagai bapak rohani saya. Nah, memang jarak yang membatasi pertemuan kami selalu, di mana dia berada di Jakarta dan saya berada di Sabah. Jadi kami tidak hanya sekadar saya tidak hanya sekadar dapat berkomunikasi beliau lewat media sosial, ataupun akhir-akhir ini dengan menggunakan aplikasi Zoom, di mana ketika beliau mengadakan kelas-kelas pemuridan saya mengikuti. Saya juga boleh mendengar suara beliau lewat pembacaan buku beliau. Saya memiliki buku beliau seperti The Glory of Marriage, 7+1 SOS. Saya juga mempunyai buku-buku beliau yang ditulis oleh beliau seperti ini, Born to be History Maker, Kingdom, Man of Kingdom, Family First. Ini semua, dan ada banyak buku lagi yang saya ada daripada beliau, dan saya membaca semuanya. Dan ketika saya membaca bukunya, saya seolah-olah seperti mendengar suara beliau. Nah, ternyata dari kerelaan saya untuk dimuridkan, untuk menjadi seorang anak rohani beliau, saya menyadari bahwa ada sedikit, bukan sedikit lagi, saya pikir ada banyak yang mempengaruhi di dalam kehidupan saya. Boleh saya katakan juga dari hal penyampaian saya sudah sedikit-sedikit mungkin boleh meniru beliau. Juga dari segi prinsip juga saya sudah mengikuti, ada sedikit dipengaruhi oleh beliau. Tetapi yang pasti bahwa kepengikutan saya, kerelaan saya untuk dimuridkan oleh beliau, semuanya berdasarkan dengan satu tujuan, yaitu menjadi murid Kristus yang sejati. Pak Bram hanya seorang pribadi sebagai seorang bapak rohani yang membantu saya, yang menuntun saya untuk ke arah menjadi keserupaan seperti Kristus. Maka itu saya sekali lagi sangat ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih buat bapak rohani saya, Pak Bram, yang sudah memberi hidupnya buat saya, yang tidak pernah berputus asa buat saya, yang juga saya akui beliau lah yang terlebih dahulu mencari saya berbanding saya yang mencari dia. Dan ini saya akui selalu berlaku. Kadang-kadang ianya seperti sebuah pertandingan. Saya yang harus terlebih dahulu mencari beliau, tetapi sebelum sempat saya mencari beliau, beliau sudah mencari saya. Itu membuktikan bahwa beliau sangat care dengan saya. Oleh itu teman-teman, saya tidak juga ingin mau terlalu mempromosikan tentang apa yang saya sudah alami bersama dengan beliau, tetapi saya senang untuk menyatakan semua ini karena saya sudah mengalami bagaimana menjadi seorang murid yang rela untuk dimuridkan, yang rela untuk dimentoring, yang rela untuk di-coach. Selama saya dimuridkan oleh Pak Bram, saya orangnya yang suka mencatat dan juga merenungkan apa yang dia sampaikan ke saya. Dan saya akan melakukan itu berkali-kali sehingga akhirnya ada timbul di dalam hati untuk mengongsikan apa yang saya pelajari, apa yang saya alami, pengalaman apa yang saya dapati di dalam pemuridan itu kepada rekan-rekan yang ada di sekeliling saya. Dan ternyata mereka tertarik dan mereka juga rindu untuk mengalami apa yang seperti mana yang saya alami. Nah, ternyata saudara, disitulah titik permulaan di mana bermulanya gaya hidup pemuridan yang saya lakukan. Saya memiliki murid dan sementara itu juga saya dimuridkan. Dan sesuai seperti apa yang juga dikatakan oleh
yang disaksikan oleh Bapak rohani saya sendiri, di mana ketika beliau memuridkan saya, dia juga masih tetap dimuridkan. Nah, itu yang sedang berlaku dan tetap berlaku sampai saat ini. Nah, selama di dalam pemuridan juga saya tertolong di dalam hal hubungan saya dengan istri, di mana ketika ada satu konflik berlaku, saya akan merujuk kepada Bapak rohani saya, dan Bapak rohani saya akan memberikan petunjuk buat saya. Dan puji Tuhan, ketika saya melakukan itu, saya merasakan ada keharmonian kembali, kehangatan kembali dalam hubungan saya dan istri, sehingga ketika harmoni hubungan kami juga memiliki satu kesepakatan yang baik, satu keinginan buat anak-anak kami mau melakukan yang terbaik. Dan saya melihat bahwa ketika hubungan suami istri baik, anak-anak juga begitu senang hati. Dan saya dan istri sampai saat ini, ketika kami melihat anak kami dengan ada keyakinan, kami melihat dengan begitu jelas siapakah anak-anak kami pada masa akan datang. Mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Itulah keyakinan yang saya percaya. Ini semua adalah karena Bapak rohani saya selalu percaya kepada saya. Apa yang saya lakukan, dia percayakan. Nah, dari hal itu juga saya mempelajari daripada Bapak rohani saya sendiri, di mana beliau merupakan seorang yang ketika melakukan sesuatu, dia akan melakukan dengan begitu sungguh-sungguh sekali. Dan saya terinspirasi dari hal itu, saya juga melakukan. Dan puji Tuhan, sesuai seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita melakukan hal-hal yang kecil dengan sungguh-sungguh, kita dipercayakan hal-hal yang besar. Nah, sampai saat ini saya juga telah dipercayakan Tuhan dalam hal pelayanan yang besar, di mana saya merupakan wakil ketua anak-anak muda SIB Sabah. Dalam istilah bahasa Melayu adalah timbalan pengurus PMM SIB Sabah. Dan ini semuanya telah dipercayakan karena saya melakukan dari hal-hal kecil, bermula daripada sidang saya yang kecil, lalu kepada kawasan saya yang mulai besar, lalu dipercayakan akhirnya kepada negeri Sabah. Nah, puji Tuhan, saya percaya bahwa kalau kita dimuridkan, kita rela dimuridkan, dan kita tetap konsisten, tetap mau dimuridkan, walaupun kita sudah berada di tempat yang mungkin saya katakan tempat yang tinggi, tanggung jawab yang tinggi, yang besar, itu adalah kunci bagi kita untuk tetap berhasil dalam apapun yang kita lakukan. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.